Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semua ya. Mengenai drone 4K ya, baru-baru ini DJI mengeluarkan drone 4K-nya ya, yaitu DJI Mavic Air 2 ya, DJI Mavic Air 2. Lantas bagaimana dengan drone 4K versi murahnya ya? Di sini saya akan bandingkan drone 4K versi harga termurah yaitu Zino Apsan ya. Zino Apsan ini meskipun ada beberapa varian ya, terbarunya yaitu Zino 2, tapi di sini saya akan coba compare Zino pertama, Zino kedua ya, Zino 2 dan beberapa drone yang lainnya termasuk Mavic Air 2 ya. Seperti apakah ya posisi Zino Apsan ini jika dibandingkan dengan Mavic Air 2, masih layak apa enggaknya untuk kita beli Zino Apsan ini ya, sama-sama 4K. Nah, kita simak beberapa spek ya, technical speknya, kita compare dan kita bandingkan harganya. Di video ini silakan simak sampai video terakhirnya. Baik, pertama kita akan bandingkan secara fisiknya ya. Secara fisiknya kedua drone ini ya size-nya hampir sama, tapi lebih besaran ini ya, lebih besaran Zino Apsan tuh. Zino Apsan bukan Zino Apsan tuh. Jika dibentangkan ya, untuk bentangan propellernya, coba kita sama-sama bentangkan. Nah, Mavic Air 2 dan Zino Apsan ini memang lebih secara size yang lebih besar Zino ya dibanding dengan Mavic Air. Bisa kita lihat bahwa size-nya memang lebih besaran, sedikit lebih besar ya, bentangannya sini lebih lebar. Tentu dengan lebih besar ya bentangannya, pastinya dia lebih kuat untuk menahan kecepatan angin. Dan di sini motornya juga lebih besar. Nah, perbedaan yang lain yang signifikan di sini paling bisa kita lihat adalah mengenai sensornya ya. Zino versi yang pertama ini sama sekali tanpa sensor ya, tidak ada sensor di drone ini sama sekali. Dan sudah pasti kalau DJI ini ya, Mavic Air 2 tiga posisi ya, bawah, depan, belakang, tapi sampingnya tidak ada. Ini perbedaan utamanya. Dan di sini fiturnya sudah pasti dia GPS, follow me, waypoint sudah ada ya. Artinya Zino Apsan ini juga layak kita pertimbangkan. Nah, layak enggaknya coba kita compare dengan spesifikasi tabel, dan ikuti saja tabel yang akan kita bahas kali ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang perbandingan drone 4K ini ya, mulai dari versi harga terendah hingga harga yang termahal. Di sini akan kita bandingkan mulai dari Zino, Zino 2, kemudian Vimi, dan kebetulan kita bandingkan juga dengan Mavic Mini. Lalu yang paling harga tertingginya adalah Mavic Air 2 ya. Kira-kira yang manakah yang layak untuk dibeli ya? Sebenarnya kalau masalah layak dibeli ya tergantung budgetnya ya. Oke, langsung kita lanjutkan dengan Zino ya. Zino ini highlight speknya yaitu salah satunya ya, kameranya itu sudah 4K ya resolusinya dengan 30 fps ya. Kemudian jarak terbangnya itu 1 km dan flight time-nya ya, lama terbangnya ini 23 menit. Dan harganya ini yang menggiurkan itu ya sekitar 4 jutaan ya kalau dirupiahkan. Itu salah satu kelebihan dari Zino ya. Zino ini Zino yang pertama. Lalu ada Zino yang kedua ya, Zino 2 ini ya.
Zino 2 ini upgrade dari Zino yang pertama. Video resolusinya sudah 4K 60 fps, jarak terbangnya 6 km, kemudian flight time-nya 33 menit, dan harganya ini 399 US ya. Kalau dirupiahkan ya sekitar 5 jutaan lah, 5,7 juta lah, sekitar itu. Nah, kelebihannya salah satunya Zino 2 ini sudah dilengkapi obstacle sensor di bawah ya, hanya satu di bagian bawahnya, dibanding yang sebelumnya tanpa obstacle sensor. Berikutnya kita bandingkan dengan Vimy ya, Vimy X8 SE. Ini resolusinya sama-sama 4K tapi hanya 30 fps dan jarak terbangnya 5 km, kemudian flight time-nya 33 menit. Tapi harganya lumayan tinggi juga ini, 499 US. Kalau dirupiahkan ya sekitar 7 jutaan lah ya, kalau dengan rate yang sekarang. Dan kalau kita bandingkan dengan drone DJI yang murahnya ya, ini bedanya 2,7K 30 fps ya. Meskipun dia 2,7K 30 fps, tapi memang videonya lebih detail dari yang 4K 30 fps tadi ya. Jarak terbangnya 4 km dan 30 menit flight time-nya. Tapi harganya lumayan mahal juga, ini 5 jutaan ini harganya. Nah, kalau kita bandingkan yang versi DJI termahalnya yang baru dirilis ini ya, yaitu Mavic Air 2, ini memang fiturnya udah udah mendekati pro ya, semi pro. Fiturnya banyak gitu ya, kameranya 4K 60 fps, jarak terbangnya flight time-nya 34 menit. Ini paling jauh juga ini. Tapi harganya juga selangit nih, harganya 799 US atau sekitar, kalau dirupiahkan ya sekitar 11 jutaan. Jadi itu ya, punya highlight fitur masing-masing dari harga paling terendah sampai harga tertinggi. Dan kalau kita simpulkan ya, perbandingannya seperti ini ya, dari harga termurah, ini harga termurahnya Zino ya, kemudian Zino 2, ada Vimy, ada DJI Mavic Mini, dan DJI Mavic Air 2 ya. Harganya 4 jutaan, 5 jutaan, 7 jutaan, 5 jutaan, karena ini memang 2,7K ya mini. Kemudian yang ini 11 jutaan. Nah, ini harga termahalnya. Nah, kalau kita lihat highlight speknya ya, di sini 4K 30 fps, 4K 60 fps ya, paling bagusnya ya memang di sini. Nah, fitur-fitur lainnya tentu paling tinggi di sini ya, Mavic Air 2 dibanding yang Zino ya, tentu limitless ya, terbatas sekali fiturnya dibanding yang drone yang memang harganya lumayan tinggi. Namun ya dengan harga segini ya, 4 jutaan ini dirasa sudah cukup ya. Sudah GPS, ada line fly mode ini, ada waypoint, dan dia juga bisa follow me ya. Hanya dia tidak dibekali dengan obstacle sensor, tapi follow me nya sudah ada. Gimbalnya juga 3 aksis. Jadi secara basic drone ini sudah mencukupi semuanya ya. Kalau hanya untuk sekedar vlogging, YouTuber, saya kira ini dengan budget segini itu sudah cukup lumayan ya. Ya kalau mau yang lebih bagus ya yang 11 jutaan ini, itu artinya kalau ada budget. Tapi kalau nggak ada budget ya no choice ya, nggak ada pilihan. Ini sudah cukup. Jadi layak enggaknya ya bergantung budgetnya. Saya kira budget segini ya memang layak juga untuk mendapatkan spek dengan high spec ini ya, mulai fitur yang banyak gitu ya, sensornya juga lengkap gitu. Ini dari semua sisi sensor ada, yang lainnya cuman bagian bawah gitu ya. Untuk Zino tanpa sensor ya, seperti itu ya pertimbangannya layak enggaknya kategori 4K lah ya, kecuali yang DJI Mavic Mini ini ya.
Jadi kalau low budget ya ini saya kira rekomendasi juga kalau memang budgetnya hanya segini. Tapi kalau duitnya banyak ya bisa aja sih milih yang ini. Itu yang bisa kita share ya dari beberapa perbandingan spesifikasi. Jadi keputusannya untuk layak dan enggaknya ya itu bergantung keputusan pembeli ya, tentunya kebutuhannya untuk apa ya, budgetnya berapa, seperti itu cara memutuskannya ya. Dengan budget yang 4 jutaan ya layak aja ya membeli spek ini, sudah cukup untuk vlogging ya, untuk vlog, untuk travel, untuk YouTuber. Saya kira udah cukup ya 4K. Oke, terima kasih untuk sudah mengikuti video ini, dan jangan lupa komen jika ada informasi yang kurang di video ini, dan mohon untuk di-share, like, and subscribe. Nah, itulah ya perbandingan antara Zino Aksan dan Mavic Air ya, Mavic Air 2. Jadi layak dan enggaknya ya, tentu sesuai kebutuhan ya dan budget. Kalau budgetnya banyak sudah pasti ya tidak usah berpikir ya, kita bisa beli yang ini. Tapi kalau budget pas-pasan ya ini masih layak untuk dibeli, khususnya untuk YouTuber ya, untuk vlogging ini sudah cukup 4K ya, meskipun 4K nya jauh kalau dibanding ini detailnya, tapi ini masih tetap layak ya untuk dimiliki. Silakan mencobanya.